إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا الشيخ العلامة ميمون وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا مشايخنا مشايخ مشايخنا مشايخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Ma'had. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'had Ad-Dini fi Sarang. Sejarah pondok pesantren Sarang. Kana ono apa syu'unul ma'ahid ad-diniyah, pira-pira urusan pira-pira pondok pesantren ma'ahid ad-diniyah iku murtabitatan, berkaitan, berhubungan, tamatan kelawan hubungan ingkang sempurna bimutawalli syu'uniha, kelawan pengasuhnya, wong kang nguasai urusane ma'ahid. Berarti ya pengasuhnya ya sangat berhubungan sekali dengan pengasuhnya. Alladzina yaiku wong akeh hum kang utawi alladzina iku yudirunaha, iku mengatur sapa alladzina hum ha ing ma'ahid ad-diniyah. Ya karena pondok yang dibidik pondok pesantren salaf ya, di mana urusan pondok itu sangat erat hubungannya dengan pengasuhnya. Fa umurul ma'ahidi, mongko utawi pira-pira persoalan pira-pira pondok kulluha yaskabian umur iku biaidihim, kelawan pira-pira astone mutawalli syu'uniha, pengasuhnya, sepenuhnya berada di tangan pengasuh. Lam takun ora ana iku minha sangka ma'ahid anzimatun apa sistem khassah ingkang khusus wala amma dan wala sistem umum. Ya, maksudnya begitu kuatnya pengaruh pengasuh ya itu pondok-pondok zaman itu ya. Kalau sekarang pondok banyak aturan-aturannya ya. Hanya ini ya. Pakai sistem-sistem tertentu karena sudah dikelola oleh banyak orang. Kalau dulu satu orang yang mengelola, maka ya sepenuhnya berada di tangan pengasuh. Fa jami'ul qawanini mongko tawi sekabehane pira-pira undang-undang, peraturan takunu iku ana apa jami'ul qawanin iku ala aidihim, ing atase pira-pira tangane mutawalli syu'uniha, pengasuh kuat sekali. Aqaddu bundeli sapa pengasuh wa halulan ngudari, dibikin, dibongkar, pasang bongkar peraturan itu sepenuhnya berada di tangan pengasuh. Mata hale kapan atau mata kapan, wa kaifama dan bagaimana sya'u kersa sapa mutawalli syu'uniha. Makanya ya banyak pesantren bongkar pasang ya, genta-genti pesantren ini tumbuh lalu mati lalu apa, karena memang banyak yang sepenuhnya tergantung dengan pengasuhnya ya, bisa dimengerti. Sya'u kersa sapa pengasuh tadi,
Fa idzan mangko dumadaan kalau begitu ya. Takunu ana apa tawarikhu al-ma'ahid. Pira-pira sejarah pira-pira pondok iku raji'atan itu kembali ila tawarikhi syuyukhiha. Marang pira-pira sejarah pira-pira syekh-syekhnya ma'ahid. Wa mutawalliha lan pira-pira wong kang nguasai ma'ahid, pengasuhnya maksudnya ya. Wa hum mutawi syuyukh lan mutawalliha iku alladzina wong akeh yusammauna ingkang den arani sapa alladzina bil kiai kelawan kiai. Ala istilahihim ing atase istilahe mengkono asyuyukh wa mutawalli. Menurut istilah mereka inilah yang disebut dengan kiai ya. Kiainya pondok ini. Wa hakadha dan demikianlah wa hahuna lan ing dalam kene kok wa hakadha. Wa hahuna lan ing dalam iku ing dalam kene wa huna lan ing dalam kene yakunu ono wa huna lan ing dalam kene gitu ya. Yakunu ono apa qasdi tujuan ingsun iku an ubayyina arep ento jelasaken ingsun tarajima haula isyuyukh ing pira-pira terjemai biografinya mengkono syekh tadi al-alam ingkang kaya gunung-gunung sing besar-besar yang kokoh-kokoh kayak gunung. Alladzina kang hum kang utawi alladzina iku salafuna iku pendahulu kita alaqdamuna ingkang dhisik-dhisik. Alladzina kang kuna kang ana sapa kita iku ada manahijihim iku mengikuti pira-pira metodene haunai asyuyukh. Wa ala atharihim lan ing atase labete asyuyukh iku muqtaduna iku mengikuti. Kami mengikuti jejak mereka. Haitsu innal ma'ahid ad-diniyata. Ing dalam sekirane ono dalam sekirane sak temene pira-pira pondok ad-diniyata bangsa agama dalam pesantren kanat iku ono apa mahidine iku masyatan itu berjalan ala hasabiz dzurufi al-kainah ing atase milang-milang atau sesuai dengan situasi-situasi al-kainati ingkang ono situasi yang ada pada saat itu muru'atan hale dan raksa fiha ing dalam adzuruf al-kainah apa al-masalih apa pira-pira kepentingan-kepentingan al-qadimatu ingkang dhisik ma'al akhdhi serta ningalap bima klan perkara kana kang ono pema wa yama iku aslaha sing luwih apik fil ahdil hadisi ing dalam era yang baru. Yang pesantren-pesantren yang mengikuti perkembangan zaman tapi juga sekaligus menjaga tradisi-tradisi lama ya. Gitu. Wa abtadi'u lan ngawiti ingsun fi hadzal maudhu ing dalam ikilah tema bima klan perkara yakunu kang ono maiku fil ma'had ad-dini bisarang. Apa yang terjadi di pondok pesantren sarang. Haitsu angkana sekiranya arep yen ta ono apa ma'had sarang ya haitsu angkana sekiranya ono pesarang wa ya sarang iku maulidi kelahiranku. Wa nas'ati dan tumbuh kembang ingsun. Wasibghati dan warna ingsun fitini ing dalam agama. Warna keberagamaan saya ya di sarang ini ya. Mahat ad-dini sarang ini. Haitsu angkana ing dalam sekiranya arep ento ono pemahat idini bisarang gitu aja. Wa maulidi wa nas'ati wa wasibghati fitin. Fil ibtidai wal intihai. Di awal mula wal intihai dan di ujungnya. Saya banyak dipengaruhi oleh pondok pesantren sarang ini. Wa ubayyinu lan jelasaken sapa ingsun huna di sini masyayikh hadzal ma'had ing pira-pira guru-gurune iki ma'had. Al-kain ingkang ono mundu awali ta'sisih. Sejak pertama mendirikan ikilah ma'had ila ahadal ahdi. Marang ikilah era.
ahdi tajdid, yaitu ahli era pembaharuan. Artinya ingkang bangsa apa? Matla hadal qarn jadid, yaitu permulaan ikilah abad yang baru. Ai sanata alfin wa thalathami'atin wa wahidatin wa arba'in, yaitu tahun 1341. 1341. Tizkarun krono ngiling-ngiling li awwali hadzal qarni marang permulaan ikilah abad al-jadid ingkang anyar. Ai al-khamisa asyara, tegese abad yang ke-15. Dari 1400 ya. 1400 sekian. Itu awal abad berapa? Ini ya. Permulaan kurun yang baru. Al-Qarni al-Jadid 1341 ya, ini bukan permulaan ya, ini pertengahan abad yang baru ini. Maksudnya baru itu baru pada saat itu ya. Sampai kira-kira ini. Tadhkarun li awwali hadzal qarni al-jadid. Jadi jadid yang lama, tapi ini jadid yang benar-benar jadid. Al-khamis asyar. Busyra krono kanggo bebungah lana marang kita ma'asyara ahli Islam, yaitu kelompok pengikut Islam. Busyra bibtikari fajri at-tasydid, kelawan gawe anyar atau munculnya fajar pembaharuan ad-dini ingkang bangsa agama. Fa fil hadits mongko iku ing dalam hadis alladzi kang rawakan wa hadis sapa Imam Ahmad bin Hanbal utawi ana hadis ini innallaha yab'atsu fi ra'si kulli mi'ati amin man yujaddidu li hadhil ummah fi amri diniha. Innallaha saat menika Allah iku yab'atsu iku ngutus Allah fi ra'si kulli mi'ati amin ing dalam ujung setiap 100 tahun man ing wong yujadidu ingkang memperbarui man lihadil ummah kedua ummah fi amri dinia ing dalam urusane agamane ikilah ummah. Shadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akan dimulai dari tahun 1340 apa? 1341 ya. Nah, ketika ditulis ini itu awal 1400. Jadi 1341 ketika ditulis ini awal tahun 1000 apa? 400. 1000 ya, awal 1400. Ya. Karena mungkin ketika berdirinya pondok ini ya awal-awal itu. Di era-era 1000, tahu ya, pondok ini berdiri tahun berapa ya? Itu kan alaf wa mi'ah wa arba' wa thamanin hijriyah ya, Mbak Ghazali insyaallah. Oh, ini ahdu tasydidnya ya. Mundu awali ta'sisihi ila hadzal ahdi tasydid ad-dini, era pembaharuan di awal hadzal qarn. Itu. Jadi akan dibahas pondok pesantren ini dari awal taksisnya sampai ahdu at-tasydid. Maksudnya pembaruan pondok pesantren ini. Pembaruan pondok pesantren ini itu menurut Mbah Maimun itu nanti kita lihat siapa yang ada di 1000 berapa? 341. Jadi ada tarikh penting di sini itu 1341. Kalau 1341 itu kalau Masehinya apa ya? Wangil ya. Kacek piro sih? 1341 wangil menyo dikonversi ke Masehi wangil ya. Padahal ini ditulis itu 1400.
Itu kan matla'u apa? Li awali al-qarni al-jadid. Al-khamis asyar. Jadi akan ditarik sejarah sejak awalnya sampai pembaruan pondok pesantren ini, yaitu tahun 1300 berapa? 41, tapi ditulis itu pada tahun 1000 berapa? 400 itu. Dia ada apa ini ya, gitu ya. Baik. Nanti kita lihat, punya kita masih ada di kepala ini. Saya juga belum baca ini ya, potong-potong gitu, makanya ya masih geramang-geramang ya. Kira-kira akan menjelaskan apa sepenuhnya. Tapi kita tahu ada tahun yang ditulis oleh Mbah Maimun, yaitu berapa? Tahun 1341 sebagai era pembaruan pondok pesantren ini. Baik, nanti kita lihat ya. Baik. Masyayikhu al-Mahad ad-Dini Bisarang. Masyayikh pondok pesantren di Sarang. Asy-Syaikh Al-Mu'ammar Al-Kiai Ghazali As-Sarani. Berarti umurnya panjang ini ya. Syekh Mu'ammar. Mu'ammar itu artinya umurnya panjang, umurnya dipanjangkan. Al-Kiai Ghazali As-Sarani. Pendiri pondok pesantren Al-Sarang itu ya Ghazali. Makanya madrasahnya namanya madrasah apa? Ghazaliyah, karena pendirinya adalah Mbah Ghazali ya. Mungkin itu ya, tidak Ghazali yang Al-Imam Al-Ghazali itu saya kira bukan ya, memang Ghazali yang ini ya. Wulida dan lahirakan sabu Asy-Syaikh Al-Mu'ammar Al-Kiai Ghazali As-Sarani bisarang ing dalam Sarang. Dilahirkan di Sarang sanata alaf wa mi'ah wa arba'atin wa thamanina hijriyah, 1181 hijriyah ya. Lama itu, sudah 1000 berapa? 181. Ini perlu dikonversi ke Masehi ini. Berapa itu? 1184. Kalau dikonversi ke Masehi berapa? Ya bisa, Alder gimana caranya? Penting sekali ini. Karena untuk mengkaitkan Belanda kemarin itu loh ya, kita kan ketika sejarah Belanda itu kan lalu masuknya apa? Wali Songo itu kan kita pakainya sudah pakai Masehi 1401 gitu. Itu kira-kira di eranya siapa ini itu? Mbah Ghazali itu ya, 84 ya. Nanti kita lihat ya. Tarobbah, misalnya saya baca dulu, tapi hari ini urusan panjang. Tarobbah, belajar sapa atau terdidik, sekolah lah ya, tarobbah dari tarbiyah, pendidikan. Belajar sapa Mbah Ghazali inda walidihi, ing dalem ngersane ini, tapi kita bisa lihat nih ya, nanti saya lihat, bisa mengkira-kirakan. Oke, saya punya ide, gimana cara memperkirakan. Ya, benar ya, namanya adalah Pangeran Diponegoro. Itu tahun berapa kan, udah kelihatan nih. Pangeran Diponegoro itu 1785 sampai 1855. Gitu. Ya sekitar tahun itu. Sekitar 1700. Sementara Wali Songo itu dimulai dari 1400 sekian. 1401 atau 1100 berapa. Eranya Raden Rahmat. Tarobba inda walidi ismu utawi jenenge inda walidi bapake Ghazali. Ismuhu utawi jenenge Ghazali iku lanah. Ya jenenge lanah wong Madura. Liana krana sak temene liana ismuhu utawi jenenge mengkon walid iku lanah, Mbah Lanah. Kuburannya sampai Ghazali sana itu loh, di kalau kita ke pasar itu atau kita ke Pondok Pusat, sebelum pusat itu kan ada jalan ke kanan ya, ada pertigaan itu, ya, pertigaan itu masuk kira-kira 50 meter atau
nggak ada ya 50 meter terus ada masuk ke kiri ada kuburannya Mbak Lana, ada gapuronya gini Mbak Lana. Wa tawi lanah bi fathin nuni kelawan fathin nun lanah iku min asli Maduriyah dari asal Madura min qaryati Klampis dari desa Klampis min wilayati Bangkalan dari wilayah Bangkalan. Wa hajaru hijrah sapa lanah ila sarang marang sarang. Nah, itu aja ceritanya Mbak Lana. Hijrah sapa Mbak Lana ila sarang marang sarang. Menurut cerita yang sering saya dengar, Mbak Lana itu termasuk veteran perang Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro itu setelah kalah, ya, kalah artinya dipegang oleh ketika mau diajak berunding tapi kemudian malah ditangkap sama Belanda lalu diasingkan ke Ambon lalu sampai ke mana? Makassar. Itu kan santri-santrinya Mbah siapa? Santri-santrinya Pangeran Diponegoro itu kan kemudian menyebar mendirikan pengajian-pengajian. Ada yang di Jombang ya kemarin cerita tentang Mbah Hasyim Asy'ari kan, Mbah Salam kemudian menurunkan keturunan, lalu keturunannya lagi Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Mbah Salam itu juga veteran dari kakeknya Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah veteran perang Diponegoro. Karena Diponegoro itu kiai, mursyid kalau tidak salah itu mursyid. Makanya murid-muridnya itu banyak dari kiai. Tentara-tentaranya itu banyak. Nah, katanya itu termasuk tentaranya itu adalah Mbah Lana. Dari sana ikut, kemudian di Madura itu terus terdampar di sarang, lalu mendidik anaknya yang namanya Ghazali. Namanya aja Lana ya. Lana itu kan ya orang Arab sawangane. Anak-anaknya itu yang saya hafal namanya, yang saya catat itu ya. Kemarin saya tanya itu namanya Salio. Nama jenenge Salio ya jenenge Islam. Namanya Salio, Salijo. Lalu Hasan Shinto. Ada punya 4 anak katanya. Mbah Lanah itu orang Madura. Yang satu namanya Salio. Salio itu setelah haji namanya Ghazali. Jadi Ghazali itu bukan nama lahir, itu nama setelah apa? Haji katanya itu. Adiknya namanya Salijo. Ini jeneng Salijo. Tapi kok terus punya nama kok Hasan sudah berarab ya. Terus Shinto. Namanya Shinto. Shinto itu yang kemudian nikah dengan Harun ya. Nikah dengan siapa? Harun. Terus punya anak Umar Harun. Terus jadi sekolahnya mama itu ya. Itu mulai kami ya. Itu Mbah Shinto. Itu. Nah yang Shinto itu yang menurunkan Gusmus gitu ya. Makanya Abah kalau panggil Gusmus itu apa? Lek. Karena sama-sama keturunannya Lanah. Cuman kalau Mbah Maimun itu dari jalur Ghazali, kalau Mbah Mus itu dari jalur Shinto. Itu. Baik. Jadi kapan mulai pondok pesantren di sarang itu? Kalau cerita itu benar, berarti mulai ada gerakan mencoba menghidupkan ilmu agama itu adalah ketika ada veteran perang Diponegoro. Datang ke sarang namanya Lanah, punya anak namanya Salio. Nah yang Salio ini ya tentu tidak hanya Salio, Shinto itu juga dididik secara agama. Maka akan melahirkan termasuk Umar bin Harun, Khalil Harun yang punya pondok pesantren. Jadi kalau Gusmus ibunya namanya siapa, Robi'ah atau siapa, ayahnya ibunya namanya Khalil anaknya Shinto anaknya siapa?
lanah, ya gitu ya. Berarti gusmus itu kalau dari lanah itu 5 ya, 5 gusmus itu dari lanah ini, dari orang Madura itu. Hajaro hijrah ila sarang titik, ya. Wa yata'allamu lan belajar mabadi'al ulum Madinah. Itu sudah cerita tentang siapa? Ghazali, ya. Wa yata'allamu lan belajar Ghazali mabadi'al ulum ad-diniyati. Ing pira-pira dasar-dasar ilmu agama inda masyayikhi qaryatihi. Ing dalam pira-pira masyayikh desane mengkono Ghazali. Di sarang waktu itu belum ada pondok, juga belum ada masyayikh. Justru ada masyayikh itu di Belitung. Di Belitung itu ada pondoknya. Minimal kalau tidak pondok ya langgar lah. Hanya belajarnya itu ke Belitung. Di sarang itu belum ada masjid. Masjid paling kuno di sarang itu Belitung. Orang sarang itu dulu kalau Jumatan itu kemana? Ke Belitung. Ayam Mbah Ghazali itu kalau Jumatan ya ke Belitung. Bukan di sarang. Masjid pertama, masjid paling kuno. Itu di sana. Makanya yang dimaksud dengan inda masyayikhi qaryati itu kemungkinan yang dimaksud adalah apa? Belitung. Itu. Mbah Ghazali. Ya. Ghazali. Thumma rohila. Saya waktu pertama kali mau ngaji di Belitung di masjid itu setiap Ahad pagi itu ya sowan sama Abah. Kula dipun dijak ngaos teng kene Belitung kali rencang-rencang. Jam ya di sini ya di sini. Sambil lupa saya pokoknya ya Belitung itu karena ya itu dulu tempat keberagamaan di sarang itu ya di mana? Di Belitung itu. Ada kiai ya di Belitung itu. Ya Belitung itu tempat belajar. Ghazali belajarnya di Belitung. Bukan di sarang. Sarang belum ada. Tsumma rahila nuli berangkat sapa Ghazali ila Tuban marang Tuban. Lalu berangkat ke Tuban. Wa ta'allama lan belajar sapa Ghazali fi Ma'had Makam Agung Tuban, di Pondok Makam Agung Tuban sana ya, Makam Agung Tuban. Tuban. Wala zaman lan tepi sapa Ghazali syekhahu ing gurune Ghazali wa huwa utawi syekhahu iku Asy-Syaikh Al-Kiai Ma'ruf. Syekh Kiai Ma'ruf. Namanya Kiai Ma'ruf. Muddata sinin ing dalam mangsa pira-pira taun. Ila an balagha minal umri 42. Temeka marang arep minta temeka sapa mengkono Kiai Ghazali minal umri sangka umur 42. Umurnya 42 tahun. Jadi melajang cukup sampai tua ya. Sampai umur 42 tahun. Karena kadang-kadang kiai-kiai kuno kan termasuk Mbah Manaf itu juga sampai usia 40 tahun baru menikah. Mbah Manaf itu pendiri pondok pesantren Lirboyo. Itu juga umurnya 40 tahun. Ya. Orang-orang kuno. Lebih ditiru apa lagi? Ditiru. Umurnya 40 tahun. Mbah Ghazali juga sampai umur 42 tahun ya, Mbah Ghazali. Fatazawwaja mongko nikah sapa Mbah Ghazali ibnata Syekhil Kiai Mukhdar ing anake Syekh Asy-Syaikh Al-Kiai Mukhdar Sidoarjo. Ing anake Asy-Syaikh gitu ya, bukan Syekh tapi ibnata Asy-Syaikh Al-Kiai Mukhdar Sidoarjo. Rupanya Sidoarjo sana. Dari istrinya Mbah Ghazali itu dari mana? Sidoarjo. Ya. Ada yang dari Sidoarjo sini? Ada ya? Enggak ada ya? Tadi saya ketemu Nailis Sa'adah ya. Dari Sidoarjo tadi ketemu.
Ukhtu zaujati Al-Kiai Ma'ruf. Istrinya Mbah Ghazali itu adalah saudarinya Kiai Ma'ruf Al-Madhkur. Jadi anaknya, karena Mbah Ghazali itu umurnya sampai 40 ngaji, jadi mungkin terpaut umurnya dengan kiainya juga mungkin tidak terlalu lama. Karena Mbah Ghazali itu sampai umur 40 tahun masih mondok, baru menikah. Nah yang dinikahi itu adiknya bunyainya Mbah Kiai siapa? Ma'ruf, Kiai Mukhdar. Kiai Mukhdar itu aslinya Bonang. Kiai Mukhdar itu aslinya mana? Bonang. Bonang itu yang itu loh, yang Lasem itu. Itu aslinya Bonang, Mbah Mukhdar. Istrinya Mbah Mukhdar itu Sedan. Tapi kok terus pindah ke Sidoarjo. Namanya Mbah Syamsiyah. Jadi Mbah Mukhdar orang Sidoarjo punya anak perempuan dinikah sama Mbah Ghazali. Mbah Ghazali bapaknya orang mana? Madura. Lah yang Mbah Mukhdar itu aslinya orang Bonang. Istrinya Mbah Ghazali orang Sedan. Bukan istrinya Mbah Mukhdar. Istrinya Mbah Mukhdar itu orang mana? Orang Sedan. Ya, agak bulat ya itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya nanti ceritani. Ya, setelah maghrib ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.